Oke teman-teman, aku akan menjelaskan materi pembelajaran kimia tentang gaya antar molekul. Di sini ada dua macam gaya antar molekul. Yang pertama, ikatan hidrogen, dan yang kedua, gaya van der Waals. Gaya antar molekul. Gaya antar molekul adalah gaya tarik-menarik yang terjadi di antara molekul-molekul yang saling berdekatan. Gaya antar molekul berbeda dengan ikatan kimia, di mana ikatan kimia adalah ikatan antar atom dalam suatu senyawa. Di dalam ikatan kimia, kita akan membahas ikatan ion yang terbentuk logam dan non-logam, ikatan kovalen yang terbentuk antara atom non-logam, dan ikatan logam yang terbentuk antar atom logam. Sementara gaya antar molekul terdapat ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ialah daya tarikan antar atom hidrogen yang mempunyai ikatan dengan atom yang tinggi keelektronegatifannya. Contoh atom yang tinggi keelektronegatifan yaitu nitrogen, oksigen, dan fluorin. Senyawa yang terdapat ikatan hidrogen ada NH3, H2O, HF. Selain pada NH3, H2O, dan HF, terdapat juga pada senyawa alkohol yaitu etanol dan metanol. Perhatikan pembentukan ikatan H hidrogen pada air berikut. Air mempunyai rumus strukturnya, kita gambarkan seperti ini. Peranan ikatan hidrogen dalam kehidupan sehari-hari. Apabila rambut menjadi basah, molekul protein tidak lagi membentuk ikatan hidrogen antara satu sama lain. Sebaliknya, molekul protein akan membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air H2O. Molekul air H2O pula akan membentuk ikatan hidrogen yang lain dengan molekul protein rambut lain. Hal ini menyebabkan rambut akan melekat sesama sendiri. Dua adalah gaya van der Waals. Gaya van der Waals itu adalah gaya antar molekul kovalen. Di sini terdapat tiga jenis gaya van der Waals. Yang pertama adalah gaya London atau gaya dipol sesaat. Yang kedua adalah gaya dipol terimbas, dan yang ketiga adalah gaya dipol-dipol. Perhatikan penjelasan untuk gaya London. Gaya London terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara molekul nonpolar. Jadi kalian perlu ingat di sini kovalennya dia kovalen nonpolar untuk gaya London atau dipol sesaat. Kenapa terjadi dipol sesaat? Perhatikan, pada molekul nonpolar dia tidak mempunyai dipol atau tidak terdapat dipol. Tetapi kalian ingat bahwa elektron senantiasa bergerak. Akibat adanya pergerakan elektron menyebabkan pada suatu saat elektron akan berkumpul di suatu tempat, sehingga dia akan membentuk dipol negatif, dan di bagian lain elektronnya menjadi sedikit sehingga dia akan membentuk dipol positif. Nah, di sini dipol-dipol ini terbentuk sesaat karena dia terjadi dalam waktu yang singkat. Contohnya pada senyawa I2, dia merupakan senyawa kovalen nonpolar sehingga dia tidak mempunyai dipol-dipolnya. Kemudian pada suatu saat terjadi pergerakan elektron sehingga elektron akan berkumpul pada I yang sebelah kanan sini, dia membentuk dipol negatif. Karena di sini membentuk dipol negatif, maka yang sebelah sini membentuk dipol positif. Karena ini membentuk dipol negatif, maka ini juga akan membentuk dipol positif, dan ini membentuk dipol negatif. Sehingga ini merupakan dipol yang terjadi sesaat atau dalam waktu yang sangat singkat pada molekul nonpolar, sehingga disebut dengan gaya London. Di sini terbentuk gaya London antar muatan I2 dan I2. Gaya van der Waals yang kedua adalah gaya dipol terimbas. Gaya dipol terimbas itu disebut juga dengan gaya dipol terinduksi. Gaya ini terjadi pada molekul kovalen polar dan kovalen non-polar. Jadi satunya yang polar, yang satunya non-polar. Molekul kovalen polar dia memiliki dipol yang akan menyebabkan atau menginduksi molekul kovalen non-polar, sehingga terjadi gaya tarik-menarik antara dipol pada molekul polar dan dipol terimbas atau terinduksi dari molekul non-polar.
Perhatikan contoh gaya dipol terimbas yang terjadi pada senyawa antara HCl dan H2. Kita ketahui bahwa HCl merupakan senyawa kovalen polar yang mempunyai dipol positif dan dipol negatif. H mempunyai dipol positif dan Cl mempunyai dipol negatif, sementara H2 dia adalah senyawa nonpolar. Karena di sini H mempunyai dipol positif dan Cl mempunyai dipol negatif, Cl berdekatan dengan H sehingga dia akan mengimbas atau menginduksi H pada molekul H2 sehingga di sini terbentuk yang sebelah kanan ini tetap ya positif negatif pada senyawa polarnya, tetapi pada senyawa nonpolarnya dia akan terimbas sehingga membentuk dipol positif dan dipol negatif. Dipol-dipol ini adalah dipol yang terjadi karena imbasan atau induksi dari senyawa kovalen polar pada HCl. Ini merupakan gaya dipol terimbas. Kita lanjutkan ke gaya van der Waals yang ketiga. Gaya van der Waals yang selanjutnya adalah gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol disebut juga dengan gaya dipol permanen dan ini terjadi pada molekul senyawa kovalen polar. Perhatikan contohnya pada senyawa H2S. Pada senyawa H2S di sini terbentuk gaya dipol-dipol karena di sini kita lihat bahwa S mempunyai dua pasang elektron negatif sehingga dia bersifat polar. Karena polar dan di sini dia merupakan dipol negatif, dia terdapat elektron, hanya mempunyai dipol positif. Jadi kita lihat bahwa S-nya dipol negatif dan hanya dipol positif, dan di sini juga sama S-nya dipol negatif dan hanya dipol positif. Jadi di sini terbentuk gaya dipol-dipol pada molekul H2S yang pertama dan molekul H2S yang kedua. Begitu juga dengan molekul H2S yang kedua dengan molekul H2S yang ketiga. Jadi gaya van der Waals ini terjadi antar molekul. Contoh juga pada senyawa HCl, kita ketahui bahwa H mempunyai dipol positif dan Cl mempunyai dipol negatif. Karena ini adalah senyawa HCl yang pertama, ini adalah senyawa HCl yang kedua, dan yang ini adalah senyawa HCl yang ketiga, maka ikatan antara molekul HCl yang pertama, kedua, dan ketiga di sini terdapat gaya dipol-dipol ya, dipol permanen antara Cl dengan H-nya. Ini merupakan gaya dipol permanen. Ini juga merupakan gaya dipol permanen.